Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami akan beribadah kebaktian rumah tangga di tengah-tengah keluarga Bapak Didimus Rihi. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah di rumah pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini di keluarga Bapak Didimus Rihi akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ongki Tuarisa. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan pada keluarga Bapak Didimus untuk menyampaikan sambutan singkat dan pokok-pokok doa yang akan kita bawa di dalam doa pada malam hari ini. Silakan. Selamat sore. Mengucap syukur pada Tuhan yang sudah membukakan pintu rumah kami untuk beribadah di sore hari ini. Terima kasih juga buat Pak Pendeta yang sudah melakukan waktu untuk memimpin ibadah di rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta sekeluarga. Terima kasih juga buat presbiter yang bertugas dan memberkati sekeluarga. Pokok-pokok doa untuk keluarga besar di Sumba, khususnya orang tua, keluarga besar di Tabanan, khususnya orang tua, dan untuk kami sekeluarga di sini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri untuk bersama-sama kita menghadap Tuhan untuk menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita sambut ibadah kita pada malam hari ini dan Kidung Jemaat nomor 4. Bait pertama dan baitnya yang kedua, Hai mari sembah, dan sisanya yang berikut. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena sampai dengan malam hari ini Engkau masih menjaga menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Engkau, dan saat ini kami berada di tengah-tengah keluarga Bapak Didimus Rihi untuk beribadah kebaktian rumah tangga di sektor pelayanan 1 pada saat ini ya Tuhan. Bapak berkati Bapak Pendeta Ongki Tuarisa yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami para presbiter yang bertugas pada malam hari ini, serta berkati keluarga Bapak Didimus Rihi yang sudah menyediakan tempat, membuka pintu hati dan pintu rumah mereka untuk menerima kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini dalam ibadah keluarga yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 1,
di dalam kehidupan keluarga Bapak Didi Musriti. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita dalam euforia ya, karena kemarin Indonesia baru saja mendapatkan 1 medali emas. Banyak orang berkomentar, lalu kemudian media mulai membicarakan tentang riwayat kedua pemain yang menyumbangkan medali emas itu. Luar biasa ketika salah satu dari mereka, Greysia Polii, punya riwayat perjalanan karir itu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sudah beberapa kali dia hendak mengundurkan diri sebagai pemain bulu tangkis. Namun kesabarannya berbuah hasil. Dia menjadi atlet bulu tangkis perempuan yang punya rekod yang luar biasa.
Dia menjadi atlet bulu tangkis tertua yang merebut medali emas. Dia menjadi atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa memenangkan multi event. Beberapa baik SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Dan itu sudah lengkap bagi seorang Gracie Poli. Semua itu dijalani tentunya dengan kesabaran. Kesabaran itu tidak pernah tidak berbuah hasil. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini berada dalam latar belakang ketika Allah memulai memanggil Abram untuk mempersiapkan dia menjadi nenek moyang bangsa Israel. Perjalanannya keluar dari tempat asalnya menuju ke tanah Kanaan itu digambarkan bahwa dia seorang yang luar biasa kaya. Sangat kaya, kekayaannya luar biasa, hewan ternaknya banyak, bahkan tidak ada yang tidak dia miliki. Abram rupanya tidak keluar sendiri, dia bersama dengan ponakannya yang bernama Lot, yang juga punya kekayaan yang luar biasa juga. Saking banyaknya kekayaan itu mereka tidak bisa tinggal berdampingan, karena apa yang dibutuhkan oleh hewan ternak mereka itu pada akhirnya menjadi persoalan di antara para gembala mereka. Nah, melihat situasi dan kondisi itu, bagi Abram harta bukan segalanya. Tetapi bagi dia, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram melihat bahwa bagi dia hubungan kekerabatan, kekeluargaan itu yang paling penting yang harus dijaga. Karena ya harta itu benda mati, semua juga bisa hilang. Tapi keluarga, kekerabatan itu bukanlah sesuatu yang bisa rusak hanya karena harta dan kekayaan. Walaupun pada kenyataannya di dunia saat ini itu sering terjadi. Materi yang membuat hubungan keluarga itu bisa rusak. Ya kan, harta warisan bisa saling bunuh-bunuhan. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau menerima kenyataan bahwa dia dapat sedikit, yang lain dapat banyak dan sebagainya. Atau satu yang dapat di tempat baik dan yang lain dapat di tempat yang tidak baik. Kita melihat bahwa bagaimana seorang Abram mengambil keputusan yang tidak mudah. Dia yang dipersiapkan oleh Allah, bukan Lot. Ya. Tetapi dia mengalah untuk mempersilahkan keponakannya menentukan pilihan wilayah. Tentunya terjadi karena pertengkaran yang terjadi antara gembala Lot dan gembalanya Abram terkait dengan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh hewan ternak mereka. Nah, ini situasinya tidak baik, akhirnya dia harus mengalah. Silakan engkau memilih, engkau ke kiri, engkau ke timur, aku ke barat, engkau ke barat, aku ke timur. Itu pilihan yang ditawarkan oleh Abram kepada Lot. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa Lot dengan begitu luar biasa memilih tempat yang, kalau kita katakan bahwa tempat yang betul-betul luar biasa yang dia sudah pilih, lembah yang banyak air, rumput, dan tentunya tanahnya subur. Dan itu dipilih oleh Lot dan sedikit pun tidak ditinggalkan kepada Abram. Tapi apakah Abram protes? Tidak. Abram mencoba untuk menerima apa yang sudah menjadi keputusannya. Karena dia percaya bahwa kalaupun dia harus tinggalkan di tanah yang kering, tanah yang mungkin airnya kurang, bisa saja tidak cukup untuk kebutuhan hewan ternaknya. Tetapi dia percaya bahwa Allah tidak mungkin tinggal diam. Allah tidak akan tutup mata dari apa yang terjadi atas dirinya. Bagi Abram ya, dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Nah, dunia saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang mau mengalah dalam menjalani kehidupan ini. Saking banyaknya orang yang ingin untuk menang sendiri, maka perselisihan itu terjadi di sana sini. Ya kan, perkelahian terjadi antara kakak beradik, antara ibu dan anak, antara bapak dan anak. Bahkan bukan sekedar ribut saja, tapi bunuh-bunuhan pun terjadi. Itu terjadi karena orang khawatir, karena orang tidak percaya dan tidak mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Sikap mengalah yang ditunjukkan oleh Abram itu dijawab oleh Allah dengan luar biasa. Allah tidak hanya sekedar memberikan tempat itu saja, tapi dia katakan bahwa sejauh mata memandang, sejauh engkau melangkah, itulah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, semua menjadi milikmu.
Dan itu yang menjadi cikal bakal tanah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, kepada keturunan Abram. Tetapi menarik bahwa apa yang ditunjukkan oleh Abram itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan yang terjadi tanpa kita sadari karena kita ingin menang. Kita tidak mau mengalah. Kita merasa bahwa kehilangan harga diri, kehilangan segala sesuatunya kalau kita mengalah. Padahal di sisi lain Allah menyediakan segala sesuatu bagi orang yang sungguh-sungguh mau ada dalam kerendahan hati. Ini rendah hati loh. Lo tuh cuma ponakan Bapak Ibu. Bukan anak, bukan adik. Ponakan. Ketika dia mengalah kepada ponakannya, dia memberi contoh kepada kita bahwa sifat mengalah itu bukan tidak ditentukan kepada siapapun. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau berbesar hati untuk menerima setiap keputusan yang kita sepakati bersama. Walaupun mungkin itu tidak enak bagi kita. Firman Tuhan gambarkan tidak enak bagi Abraham. Kita yang menilai saja tidak enak. Di satu sisi kita menilai Lot kurang ajar betul jadi orang. Dia hanya ngikut saya tapi dia milih tempat yang terbaik. Ya kan, tanpa memikir, padahal kan mungkin lahan itu bisa dibagi dua, wilayah itu bisa dibagi dua dengan pamannya. Tapi dia tidak peduli. Apakah Abraham protes? Tidak. Dia menerima dengan sukacita. Karena dia percaya sungguh bahwa Allah yang memilih dia, Allah akan memberkati dia. Dan berkat itu nyata dalam kehidupan Abraham ketika ditunjukkan Allah betapa luasnya wilayah yang akan menjadi milik Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah menjadi seorang Abraham. Dapat tempat yang agak kering, lalu belum tentu cukup. Untuk awal memulainya, Abraham pasti akan berpikir satu gila ini. Oh, saya dapat bagian yang tidak enak. Segala sesuatu yang tidak enak di awal itu belum tentu juga sampai akhirnya tidak enak, Bapak Ibu. Gitu kan? Orang sakit saja minum obat, rata-rata obat itu pahit. Tidak enak. Tetapi kalau kita telaten untuk menikmatinya dengan baik, kita telaten untuk minum obat itu dengan baik, maka kita juga akan memperoleh kesembuhan. Akan mendapat sesuatu yang baik di belakang sana. Tapi ketika kita menolak, maka kita juga tidak siap untuk mendapatkan sesuatu yang baik di sana. Nah, hidup seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengalah untuk menang, mengalah untuk menerima berkat Tuhan itu menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Apalagi di tengah-tengah situasi sulit ini. Kita tahu sendiri bahwa sudah diumumkan tadi malam PPKM level 4 akan diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Semua orang sudah berteriak Bapak Ibu. Iya kan? Semua orang sudah tidak sabar lagi untuk hidup dalam dunia yang normal. Untuk tidak lagi dibatasi. Tetapi tanpa kita sadari bahwa ketika kita keluar dari situasi ini, maka ancaman menanti kita. Virus menanti kita, bahkan kematian menanti kita. Terkadang kesabaran itu tipis. Salah sedikit kita ambil keputusan, maka kita akan menyesal selamanya. Hanya sedikit tidak sabar saja, ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan ini. Sehingga belajar dari kesabaran Abraham lalu mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan, maka saya juga percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah juga mau bersabar dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kalau dari tanggal 3 kemudian sampai tanggal 26, lalu kemudian dilanjutkan lagi sampai tanggal 2, lalu kemudian harus dilanjutkan lagi sampai tanggal 9, ya udah, kita ikuti aja. Tapi Pak Pendeta nggak gampang loh. Di berita kita nonton banyak bantuan tapi tidak pernah nyampe ke kita. Ya udah, gitu kan? Anggap saja itu bagiannya Lot.
Bagiannya Lot dari pemerintah, bagiannya kita dari Tuhan. Kapan? Ya, kapan itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yang bersabar dan berserah kepadanya untuk mati kelaparan, untuk hidup menderita, untuk mengalami pergumulan yang jauh lebih berat daripada kemampuan kita. Di mana lewat firman Tuhan ini paling tidak kita belajar dari sosok Lot, bahwa memang tidak gampang untuk bersabar. Tapi harus tahu bahwa orang sabar itu disayang Tuhan, gitu kan? Yang tidak sabar itu ya bukan tidak disayang Tuhan, tetapi ada konsekuensi yang harus dia tanggung dari ketidaksabarannya. Pilihannya cuma itu aja, dua. Tidak sabar, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau di era sekarang ini keluar rumah, COVID menunggu di luar, kematian bisa menunggu juga, gitu kan? Tapi kalau kita sabar, ya bersyukurlah dengan apa yang ada. Yakin dan percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, untuk kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Sama seperti yang Allah nyatakan dalam kehidupan Abraham, maka hal yang sama pun akan dinyatakan kepada kita ketika kita juga mau hidup sama seperti Abraham yang bergaul dekat dengan Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang boleh berlangsung di malam hari ini. Kami betul-betul diingatkan kembali di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Belajar dari pribadi seorang Abraham yang mau tunduk kepada kehendak Allah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah sambil mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Maka kami percaya sungguh bahwa Tuhan juga akan melimpahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terlebih di masa-masa sulit ini ya Tuhan, PPKM yang berlangsung cukup panjang bagi kami, lebih dari sebulan, keterbatasan kami untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berusaha, karena ancaman virus yang terus menghantui kami ketika kami berada di luar rumah. Namun ketika kami berada di dalam rumah juga ya Tuhan, kesulitan-kesulitan yang terus kami hadapi, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kami juga tahu dalam iman dan percaya kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu setia menyertai dan memberkati kami. Engkau akan setia memelihara kami, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kapan waktunya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih Bapak Didi Musri di tempat ini. Bapak berkati, Bapak kekasih dalam tugas tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Sebagai suami, sebagai orang tua, berkati beliau dalam pekerjaan, dalam usaha yang dijalankan di rumah ini. Biarlah apa yang dikerjakan dan apa yang diusahakan juga Tuhan mau limpahkan berkat dalam kehidupannya. Istri kekasih dalam mendampingi, Bapak berkati juga, beri kekuatan, kesehatan, hikmat dan kesabaran. Anak kekasih dalam pertumbuhannya, Bapak berkati dia, beri kekuatan dan kesehatan juga. Dan biarlah dalam pertumbuhannya, ia selalu ada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kekasih dari Pak Didimus yang ada di Sumba. Bapak berkati mereka juga dalam hari tua mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka. Demikian orang tua kekasih dari ibu yang ada di Tabanan, Bapak berkati juga. Biarlah berkat Tuhan juga boleh melimpah dalam kehidupan keluarga orang tua kekasih dari istri Pak Didimus tempat ini. Dan dalam hari tua mereka juga boleh menikmati hari-hari hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar, Bapak berkati. Mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai sakit penyakit mereka dalam masa pemulihan, baik yang di rumah, maupun mereka yang sementara menjalani isolasi karena harus terpapar atau terinfeksi virus COVID-19 ya Tuhan. Bapak kami berdoa bagi mereka, supaya Bapak pulihkanlah mereka. Beri hikmat, beri sukacita, untuk menikmati hari-hari ketika mereka harus terpapar COVID-19 ya Tuhan.
Karena itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jamah, jaga, pelihara. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu juga dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha yang dijalani di rumah maupun di tempat-tempat mereka bekerja. Dengan segala resikonya Tuhan jaga pelihara. Tuhan tutup bungkus dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu jauhkanlah dari paparan virus COVID-19 ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus menafkahi kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Bagi mereka yang harus berada di rumah, berhikmat dan kesabaran, dan boleh melewati hari-hari hidup dengan rasa syukur karena Tuhan masih memelihara dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Berkati juga pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam memenuhi segala kebutuhan pelayanan. Berkati para pelayan-Mu di Aken Penatua, pengurus-pengurus Pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, Satgas Covid, karyawan kantor, dan semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kami semua agar kami bersama-sama bahu-membahu memikirkan yang terbaik bagi kelanjutan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Jadi sektor pelayanan satu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, Bapak berkati juga. Kekuatan, kesehatan, bahkan berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Hingga dari sanalah ya Tuhan, kami boleh tetap mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak berkati, Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Lurah, Tegal, Kerta, di mana sebagian besar jemaat-Mu ada dan berdomisili. Berhikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, terutama dalam bekerja keras, mengendalikan penyebaran virus COVID-19 bersama dengan seluruh Satgas COVID dari tingkat pusat sampai ke desa. Sehingga pada akhirnya kami boleh bersama-sama menikmati sukacita ketika COVID ini boleh berlalu daripada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, semua orang yang kami kasihi di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami juga atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait pertama. Kidung Jemaat 337 bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur, dan sisa berikutnya mari kita kidungkan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Maha Kuasa. Bapak Ibu dan jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah pada sore malam hari ini ya Tuhan. Kau telah mengingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengalah dan juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Dan disitulah berkat-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan sebagian yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan, kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa menang. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun jemaat yang ada di sini, bahkan secara khusus kehidupan keluarga Bapak Didimus Rihi mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.